Aku akan berjuang sekali lagi untuk bergabung dengan pasukan Dev. Akhirnya, Kaiju Number 8 dirilis juga. Setelah membaca manganya sejak tahun 2022, Kaiju Number 8 menjadi manga favorit saya setelah Naruto dan Attack on Titan. Anime dari Kaiju Number 8 sendiri sudah dirilis secara resmi di Crunchyroll dan Netflix. Jadi untuk kalian yang belum menonton, bisa tonton sekarang di website tersebut secara resmi ya. Video ini akan berisikan spoiler dan review untuk Kaiju Number 8 di episode pertama. Untuk kalian yang belum nonton, harap tutup video ini terlebih dahulu dan tonton animenya. Setelah itu, langsung tonton video review ini. So Universe, let's talk about it. Kaiju Number 8 di episode 1 berjudul The Man Who Become a Kaiju, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi seorang pria yang menjadi kaiju, di mana anime ini menceritakan tentang seorang pria parubaya atau om-om bernama Kafka Hibino. Bukan yang ini ya, yang seorang pekerja pembersih kaiju. Kafka sendiri memiliki impian untuk menjadi anggota Japan Anti-Kaiju Defense Force. Namun sayangnya, dia selalu gagal dalam ujian masuk ke dalam divisi tersebut. Sehingga dia pun kini bekerja sebagai tim membersih bangkai kaiju yang biasanya telah dikalahkan oleh tim Anti-Kaiju dikarenakan umurnya yang sudah melebihi batas persyaratan. Pada suatu ketika, dia bertemu dengan Reno, yaitu junior yang baru saja masuk ke divisi yang sama dengan Kafka. Di sini teman dari Kafka memberitahu jika Kafka sebelumnya ingin masuk ke Anti-Kaiju Defense Force seperti dia, namun selalu gagal dan lebih memilih melanjutkan hidup. Reno pun menceramahi Kafka karena Kafka terlihat pesimis dengan impiannya yang belum diwujudkan. Di suatu momen setelah membersihkan kaiju bersama Reno, Kafka makan bersama dan mereka pun kemudian melanjutkan untuk membersihkan kaiju-kaiju yang sama di sore hari. Namun saat mereka ngobrol, ada sosok kaiju lain di belakang Reno yang mencoba untuk memakannya. Dengan sigap, Kafka menolong Reno hingga 2 kali dan menyuruhnya untuk pergi. Reno pun pergi, hingga Kafka lah yang menjadi umpan dari kaiju tersebut dan mengalihkannya, hingga Kafka melempati sebuah gedung yang sayangnya membuat Kafka terluka. Setelah Kafka terjatuh, kaiju yang mengejar Kafka ingin memakan Kafka. Syukurnya Reno datang tepat waktu dan memukul kaiju tersebut serta menolong Reno. Yang ternyata tujuan Reno menolong Kafka adalah sebenarnya dia ingin masuk ke tim Anti-Kaiju Defense Force. Dan pada saat mereka berdua ingin dimangsa, syukurnya pasukan Anti-Kaiju pun datang dan berhasil memusnahkan kaiju tersebut setelah sebelumnya ditelepon oleh Reno tentang keberadaan kaiju di dekat mereka. Reno dan Kafka pun akhirnya dirawat di rumah sakit dan mereka pun mengobrol tentang momen yang baru saja terjadi tadi. Dan pada saat Kafka bercerita tentang Reno, tiba-tiba ada sosok kaiju kecil yang masuk ke dalam mulutnya, di mana ini mengubah Kafka menjadi sosok kaiju humanoid. Dan Reno pun kaget dengan perubahan tersebut. Ternyata ada kakek-kakek yang baru saja lewat di depan ruangan mereka, di mana kakek tersebut pun juga melihat perubahan Kafka yang menjadi kaiju, lalu menelpon pasukan Anti-Kaiju, dan Reno akhirnya menyuruh Kafka untuk segera kabur. Anime dari Kaiju Number 8 menjadi salah satu anime yang cukup hype pada saat perilisan perdananya, di mana anime ini tidak hanya punya cerita yang menarik, tetapi juga memiliki beberapa karakter-karakter yang memiliki sikap dan sifat yang cukup manusiawi. Saya akhirnya mendapatkan semangat untuk kembali menonton anime lagi setelah sekian lama hanya mengikuti Vinland Saga dan Attack on Titan Final Season sebelumnya. Meskipun saya tidak memiliki harapan yang tinggi ketika teaser dari anime Kaiju Number 8 ini dirilis, namun ternyata setelah saya menonton episode satunya, anime ini menjadi adaptasi anime manga terbaik tahun ini. Kenapa? Yang pertama adalah anime Kaiju Number 8 memberikan adegan aksi yang cukup luar biasa dan menegangkan di awal, di mana kita diperlihatkan munculnya sosok kaiju besar yang akhirnya berhasil dikalahkan oleh pasukan pertahanan. Dan pasukan tersebut juga ditampilkan dengan sangat tangguh, serta dengan mudah mengalahkan kaiju besar tersebut yang sedikit mirip dengan Godzilla, dengan senjata besar yang mereka bawa. Jujur ya, pertarungan antara manusia dan monster besar di dalam anime Kaiju Number 8 ini benar-benar memuaskan saya. Setelah sebelumnya beberapa tahun yang lalu kecewa dengan adaptasi anime dari game God Eater yang memiliki konsep yang hampir sama, di mana production IG benar-benar sangat mampu membayangkan dan mengimajinasikan bagaimana pertempuran para anggota Anti-Kaiju Defense Force melawan para kaiju. Meskipun memang pertarungan yang diperlihatkan cukup singkat di awal.
Kemudian pada saat adegan di mana Kafka menyelamatkan Reno. Nah, ketegangan di dalam series ini sendiri dibuat dengan cukup baik, di mana tidak hanya menghadirkan adegan kejar-kejaran antara Kafka dan juga kaiju tersebut, tetapi juga menghadirkan musik yang sangat pas didengar oleh para penonton, tanpa mengganggu suara dari para pengisi suaranya sendiri. Yang ini sangat-sangat bagus sekali. Tidak hanya itu, grafis dan visual anime ini juga cukup baik, di mana menghadirkan dunia yang tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu cerah, di mana akan ada sedikit kemiripan dengan anime One Punch Man di awal seasonnya. Dan untuk segi pertarungannya sendiri ketika melawan para monster, visual yang diperlihatkan juga akan mirip dengan Dorohedoro yang dirilis di tahun 2020 lalu. Terlebih saat menghadirkan visual darah dari para kaijunya. Jadi untuk kalian yang tidak menyukai anime dengan adegan kekerasan karena banyaknya darah, maka anime ini sebenarnya tidak akan membuat kalian muntah seperti beberapa orang yang tidak kuat menonton anime dari Tokyo Ghoul yang memang dipenuhi adegan kekerasan dan banyaknya pertumpahan darah dalam animenya. Kemudian komedi yang dihadirkan pada anime Kaiju No. 8 juga tidak cringe seperti jokes anime Jepang kebanyakan kecuali Gintama yang terlalu Jepang sekali, sehingga untuk menonton di luar Jepang, anime ini memberikan unsur komedi yang seimbang. Selanjutnya, karakter utama di anime ini sendiri adalah Kafka, di mana dia adalah pria parubaya atau om-om seperti yang saya sebut sebelumnya, yang mana ini jarang sekali terjadi pada manga atau anime lain yang seringkali menghadirkan sosok pemuda sebagai karakter utamanya. Jadi, Kafka ini adalah karakter utama yang tidak akan selawak karakter seperti Luffy atau Asta, dan Kafka bisa dibilang memiliki sifat yang tidak terlalu komedi dan tidak terlalu serius. Jadi, dia merupakan tokoh utama yang memiliki sifat yang cukup manusiawi seperti kita di dunia nyata. Hingga saat ini, kita masih belum diperlihatkan adegan aksi dari Kafka ketika berubah menjadi kaiju dan bertarung melawan kaiju lain. Kemungkinan akan dimunculkan pada episode 3 atau mungkin episode kelima. Jika anime kebanyakan memiliki opening atau ending song berbahasa Jepang, anime dari Kaiju No. 8 sendiri memiliki ending song dengan bahasa Inggris. Ya, memang ada beberapa anime yang juga menerapkan hal yang sama, namun kali ini benar-benar dinyanyikan oleh band grup terkenal yaitu One Republic dengan judul lagu Nobody, yang mungkin akan mengingatkan kita dengan gaya musik dari Adam Levine. Jadi memang sepertinya anime Kaiju No. 8 seakan-akan dipersembahkan cukup spesial untuk pecinta anime dari luar Jepang, dimana seperti yang kita tahu, jika di masa sekarang semakin banyak orang dari luar Jepang yang juga menyukai film-film yang bergenre kaiju-kaijuan. Saya pribadi sangat menyukai anime ini dan akan menjadi salah satu anime yang akan saya tonton secara ongoing nantinya, dan semoga saja IG Production tetap memegang hak lisensi untuk mengadaptasi manga Kaiju No. 8 ke anime, karena ditakutkan jika dipegang oleh studio lain, maka akan ada perubahan art style yang membuat beberapa fans sepertinya tidak akan terbiasa. Jadi gimana menurut kalian? Apa kalian punya pendapat lain tentang anime Kaiju No. 8 kali ini? Coba deh kalian tuliskan di komentar ya Universe. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas support yang telah kalian berikan. It's time to me to sign out. Aku Zaganos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.